Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojope Channel. Nah sobat, ini saya di video ini akan sedikit membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, baik itu lewat komentar di video ataupun juga di WA ataupun juga di Instagram. Jadi di sini saya ingin kita saling melengkapi sobat. Jadi bahwasanya mungkin saya punya pengetahuan yang sedikit ini akan saya bagi kepada Anda pun juga gitu. Kalaupun ada pengetahuan yang sekiranya itu bermanfaat gitu, silakan Anda munculkan di kolom komentar. Karena gini, kemarin tuh kalau Anda pernah melihat di video saya 4 pusaka wajib bagi para pecinta tosan aji, wajib dalam tanda kutip, yaitu keris dengan pertama dapurnya dapur Brojo, lalu tilam sari, lalu tilam upih, dan juga jalak sangu tupeng. Ternyata ada yang menambahi lagi, Mas. Kalau untuk pengetahuan tosan aji saya bukan cuma 4 tapi 5 Mas, yaitu yang kelima adalah jalak nguri. Nah seperti itu kan, kita saling melengkapi sobat. Kita diantara para pecinta tosan aji itu, kalau memang kita tidak tahu, alangkah baiknya kita memang bertanya, itu kayak gitu. Nah kalaupun juga gini, saya mempunyai sedikit pengetahuan, Anda mempunyai sedikit pengetahuan, lalu yang satu lagi mempunyai sedikit pengetahuan, kita gabungkan menjadi satu. Nah itu kan nanti saling melengkapi. Nah harapan saya adalah seperti itu. Makanya kenapa kalau Anda punya pendapat gitu di dalam sebuah pandangan tosan aji, meskipun itu tidak sejalan dengan saya, nggak apa-apa, ditulis saja, nggak masalah. Bagi saya sesuatu yang berbeda itu adalah sebagai sebuah sesuatu yang wajar di dalam dunia tosan aji. Bahkan bukan di tosan aji saja sebenarnya, di dunia yang lainnya pun juga, di luar sana juga perbedaan itu sebenarnya untuk hal saling melengkapi. Kalau untuk saya kayak gitu. Kita akan langsung saja untuk membacakan dari pertanyaan Mas Agung. Nah Mas Agung ini adalah salah satu dari penonton setia Bumi Mojope Channel. Terima kasih Mas Agung. Nah ini dia bertanya, Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam Mas Agung, saya apa boleh konsultasi? Ya boleh, bertanya segitu saja, bukan konsultasi, kita sharing bareng gitu. Mas, kalau menurut pandangan Mas Tony, selama memiliki keris, apa ada ya Mas keris yang bisa membuat orang lain meninggal? Jumat minggu kemarin teman kerja saya coba nayuh salah satu keris saya, terus dari hari Senin sampai sekarang sakit, belum sehat-sehat. Itu dari pengalaman dia. Terus teman kerja saya yang satu pun begitu coba nayuh 1 minggu sebelumnya, selang beberapa hari dia juga sakit. Entah dia bercanda sama saya atau bener, dia bilang gara-gara keris kamu, katanya gitu. Lalu nenek saya Sabtu malam minggu juga meninggal kena serangan jantung, meninggal di ICU rumah sakit. Sebelum meninggal 3 hari sebelumnya memang merasakan gejala-gejala sakit jantung. Sebelumnya sehat-sehat saja, nenek saya tidak terlihat tanda-tanda sakit. Seminggu saya bawa keris tersebut dari Jawa Timur ke rumah, selang 3 hari nenek saya sakit. Itu seperti itu. Jadi memang apa ya sobat, mungkin di antara Anda pun juga ada yang mengalami atau juga mendapati bahwasanya keris itu menjadi sesuatu yang dikambing hitamkan, atau pusaka itu akhirnya dikambing hitamkan apabila kita mendapati sebuah kondisi yang tidak kita inginkan. Padahal kita harus gini sobat, kita harus sadar bahwasanya segala sesuatu itu ketetapan adalah datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan kalau kita, wah saya kok seret sekali ya usahanya, jangan-jangan ini karena keris yang ada di rumah saya, kayak gitu. Ataupun juga, wah saya kok sulit sekali mencari jodoh ya, apakah karena gara-gara ini ada keris di rumah saya? Karena gini sobat, ini adalah sebagai pengalaman pribadi saya. Dulu waktu saya masih bujang, saya kan memang sudah menggeluti dunia tosan aji itu mulai dari bujang gitu. Nah ada juga tetangga itu yang bilang, Mas mungkin karena sampean tidak ketemu jodohnya karena pusakanya, kayak gitu. Nah waktu itu kalau untuk saya gini menyikapinya, ya memang belum waktunya ketemu. Karena apa? Karena segala sesuatu itu harus kita perjuangkan dan juga harus kita tirakati. Dalam artian kita juga harus berdoa agar kita mendapatkan sesuatu apa yang kita cita-citakan. Kita tidak boleh serta-merta menyalahkan entah itu orang lain, kalau di dalam hal ini adalah menyalahkan sebuah pusaka gitu. Karena gini sobat, pusaka itu sebenarnya di dalam zaman dulu pembuatannya adalah nggak mungkin seorang empu itu
membuat sesuatu yang mencelakai dari sang pemiliknya nanti. Karena apa? Karena dalam pembuatannya dia itu ditirakati pusaka tersebut, lalu didoai yang bagus-bagus agar nantinya pusaka yang diagem ini agar bermanfaat bagi pemiliknya dan juga keluarganya atau siapa yang memegangnya. Itu kayak gitu. Makanya kenapa kalau untuk di saya berpesan bahwasanya kalau kita mendapati sesuatu keadaan yang tidak kita inginkan, dalam artian itu jangan serta-merta kita terus menyalahkan atau mengkambing hitamkan sebuah pusaka atau tosangaji. Karena gini, saya sangat yakin sekali seseorang yang mengkambing hitamkan pusaka dengan kejadian-kejadian dia yang tidak dia inginkan, itu kemungkinan besar adalah bukan orang-orang yang suka dengan tosangaji atau bukan orang-orang yang suka dengan dunia pusaka, itu kayak gitu. Karena gini, ada juga, ini sebagai pembanding ya, ada juga yang gini, Mas, saya memiliki pusaka ini nggak tahu kenapa ya, kok saya itu di dalam mencari rezeki saya itu lebih enak, lebih enteng, dan saya pun juga lebih ibaratnya itu apa ya, lebih dekat dengan Tuhan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, yang kayak gitu kok gak diekspos, yang diekspos itu kok yang negatif-negatif kayak gitu. Ada juga yang ini pelanggan saya, Mas, saya setelah memahami pusaka dari sampean kok selang beberapa waktu saya naik jabatan. Nah, ada juga yang kayak gitu. Nah, kita harus bijak di dalam menyikapi sesuatu yang berhubungan dengan tosangaji sahabat. Jangan serta-merta kalau sesuatu yang menimpa kita itu negatif atau yang tidak kita inginkan lalu kita hubungkan dengan pusaka yang kita miliki. Jangan seperti itu. Kalau untuk saya, kita harus bijak dalam menyikapinya sobat. Lalu kita lanjut lagi untuk di pertanyaan ini dari Mas Agus Dwi Widodo. Nah, Mas Agus Dwi Widodo ini bertanya, Mas Tony, saya cuma mau tanya aja. Satu, kenapa keris luk itu identik diperuntukkan kepada para penguasa? Contohnya keris Nogorojo, Nogososro, Saklat, dan juga Singobaro. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa tidak keris lurus yang diidentikan untuk penguasa atau raja atau adipati? Jadi ya kebetulan saja yang disebutkan di sini adalah keris-keris yang berdapur ini memang di dalam ceritanya di dalam dunia tosangaji adalah diperuntukkan oleh kepada para raja atau penguasa. Tapi kita juga di dalam pengetahuan tosangaji saya sobat, ada juga keris lurus yang diperuntukkan untuk pemimpin atau penguasa. Seperti contohnya gini. Kalau Anda tahu keris dengan dapur Pasupati, nah Pasupati itu diperuntukkan untuk para pemimpin atau juga panglima perang ataupun juga ya bisa dikatakan para para penguasa lah. Itu adalah dapurnya Pasupati, itu berbentuk keris lurus sobat. Nah, kalau Anda juga tahu, kalau nggak salah loh ya, Bapak Presiden kita Jokowi itu juga mempunyai sebuah keris lurus pemberian dari mana itu loh. Itu dapurnya Pasupati. Nah, itu kan Pak Jokowi itu kan seorang presiden, seorang pemimpin. Beliau mempunyai keris Pasupati, yaitu berdapur lurus. Dapurnya Pasupati, kerisnya bentuknya lurus. Kalau nggak salah kita bisa melihatnya di Museum Solo kalau nggak salah ya, untuk di kerisnya tersebut. Nah, lalu juga sepengetahuan saya ada juga keris lurus yang identik dengan kerisnya para petani, yaitu dapur Maesolajer atau keris Kebulajer. Ternyata setelah saya pelajari di dalam pengetahuan saya, itu pun juga cocok diperuntukkan bagi para pemimpin untuk di keris Kebulajer. Jadi bukan semata-mata untuk para petani saja ternyata. Nah, itu. Jadi kalau untuk di keris-keris luk itu tidak semuanya benar diperuntukkan kepada para pemimpin atau para penguasa. Karena apa? Karena yang lurus pun juga ada. Kalau nggak salah dapur Jalak Nguri dengan gelar Kanjeng Kiai Kopek kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau anda lihat di keraton mana itu dia mempunyai seperti itu kan pusaka keraton. Nah, kayak gitu. Berarti kalau di keraton kan otomatis miliknya para pemimpin zaman dahulu kan kayak gitu. Jadi untuk di keris luk itu tidak identik, tidak selalu dimiliki oleh para penguasa itu seperti itu. Karena ada yang luk itu juga diperuntukkan untuk para dalang, itu juga ada Pandowo Cinarito. Itu pada luk 5. Nah, itu kayak gitu. Oke, mudah-mudahan sedikit membantu ya. Kita lanjutkan lagi untuk di pertanyaan selanjutnya. Nah,
Bentar, akan saya carikan dulu nih. Nah, ini dari Mas Ipang F. Nah, Mas Ipang ini berkomentar di video saya yang pusaka Pasopati di era kejayaan. Nih, Mas, saya punya Pasopati tapi kerisnya kok berat ya. Apakah jika keris agak berat dan antep merupakan tanda-tanda bukan dari era sepuh? Jawaban saya tidak benar. Jadi meskipun dari era sepuh ada juga yang tampingannya mantep. Apakah Mas Tony ada? Ada, saya punya, dan bahkan saya punya kedua-duanya, sobat. Nah, ini kedua-duanya adalah dapur Pasopati. Yang ini dia tantingannya berat, antep. Yang ini dia tantingannya ringan. Nah, gitu seperti itu. Untuk kenapa kok ada yang antep dan juga ada yang ringan? Mungkin loh ya, ini di dalam pandangan saya. Mungkin kalau nanti ada Anda yang tahu lebih detail, silakan Anda menambahinya. Jadi bawahnya mungkin kalau yang untuk yang antep ini Pasopati, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini dapurnya adalah dapur Pasopati. Ini tantingannya ini berat ini. Nah, itu yang ini. Lalu untuk yang satunya ini Pasopati tapi tantingannya juga ringan. Kalau untuk yang ini, nah, ini ada seleb lewat di depan rumah. Ternyata ini lagi menggilingan, sobat. Mungkin akan saya ini ya, saya matikan dulu, nanti akan saya lanjutkan biar ke nggak terganggu dengan suara seleb ini, sobat. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari koleksi saya yang berdapur Pasopati. Ini adalah pertanyaan dari Mas Ipang tadi, bahwasanya punya Pasopati tapi kerisnya itu kok berat ya, gitu loh. Apakah jika keris agak berat dan antep itu merupakan tanda bukan dari era sepuh? Nah, ini adalah keris Pasopati saya yang berat dan yang ini adalah yang ringan. Nah, mungkin dipengaruhi apa? Mungkin juga dari bahan, sobat. Dari bahan bisa, lalu juga dari era pembuatannya itu. Nah, itu pun juga mungkin bisa, dan juga dari kegunaan. Nah, mungkin kayak gitu. Kalau untuk yang berat ini mungkin gitu diperuntukkan pada konfrontasi langsung. Nah, mungkin untuk di medan perang atau di medan laga. Nah, kalau untuk yang Pasopati yang seperti ini agak enteng. Ini memang tantingannya enteng, mungkin diperuntukkan sebagai sebuah sebagai sebuah piandel atau ageman yang diambil dari sisi esoterinya, mungkin kayak gitu, sobat. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan. Bahwasanya di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, bahwasanya tidak selalu yang antep atau tantingannya berat itu adalah keris Kamardikan, tidak selalu. Karena apa? Karena saya pun juga mempunyai 2 buah Pasopati. Yang satu adalah ageman pribadi saya, itu tantingannya juga berat, sobat. Nah, lalu yang kedua ini, nah ini saya maharkan ini tantingannya juga berat. Karena apa? Karena di bagian sini ini untuk dibilahnya sangat tebal banget. Nah, kayak gini, ini berat, dan ini pun juga masuk di era sepuh. Jadi tidak benar bahwasanya kalau keris itu berat berarti Kamardikan, bukan, berarti itu tidak benar, sobat. Karena ada kalanya keris yang sepuh itu pun juga tantingannya berat, sobat. Kita lanjut untuk di pertanyaan selanjutnya ini, sobat. Ini dari Mas Permana. Dari Mas Permana ini, Mas Tony, kalau peksi tombak yang patah tertinggal di handle keris, apakah itu juga termasuk peksi kurung? Nah, kalau untuk hal ini saya belum pernah mengalami, sobat ya, dan juga belum pernah tahu. Peksinya tombak dia ditancapkan di dedernya keris, mungkin kayak gitu, lalu patah. Nah, apakah itu juga termasuk disebut juga peksi kurung? saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban pasti ya, sobat. Karena apa? Karena di dalam pengetahuan Tosan Aji saya yang saya ketahui selama ini, dan juga yang ada di dunia Tosan Aji, bahwasanya peksi kurung itu adalah peksi keris yang dia patah dan juga tertinggal atau terkurung di dalam deder. Jadi bukan peksinya tombak. Nah, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya seperti itu. Kalau ada yang punya pendapat lain, Mas, untuk di peksinya tombak dan juga pedang juga masuk di peksi kurung, monggo silakan. Tapi kalau untuk saya pribadi, di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, bahwasanya peksi kurung itu adalah peksinya dari keris yang dia patah. Nah,
dia patah dan juga terkurung atau terjebak di dalam bebernya. Itu yang dinamakan pesi kurung. Saya tidak bisa memberikan sebuah jawaban kalau untuk di pesinya tombak dan juga pesinya pedang apakah masuk di pesi kurung. Saya tidak belum berani untuk menjawab apakah itu masuk ataukah bukan. Karena apa? Karena memang yang saya ketahui itu hanya berlaku di keris saja, sobat. Oke, kita lanjut lagi untuk di pertanyaan selanjutnya ini. Nah, di pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Audi Wardana yang beliau berkomentar di video saya, mungkinkah ini pusaka keraton. Nah, beliau berkomentar, Mas, kalau izin bertanya, kalau keris kakek warangkanya mau saya ganti baru, apakah ada ritual atau doa-doa tertentu? Karena warangka keris peninggalan kakek ini sudah agak rusak. Kalau di dalam pengalaman pribadi saya tidak ada ritual tertentu atau doa-doa khusus, sobat. Kalau Anda memang betul-betul niatnya adalah untuk merawat, niatnya untuk melestarikan dari pusaka leluhur Anda. Nah, kalau memang seumpama warangka tersebut rusak, silakan Anda ganti saja, nggak apa-apa. Karena saya pun juga punya pengalaman kemarin, kerisnya almarhum simbah saya itu warangkanya memang tak lihat kotor banget gitu, tapi terus tak serviskan menjadi bagus. Dan untuk di tombaknya ini saya balikan tutup baru dan juga landayan baru, dan saya tidak melakukan ritual-ritual khusus ataupun juga doa-doa tertentu. Jadi nggak apa-apa kalau Anda memang niatnya untuk merawat dan juga melestarikan dari pusaka leluhur Anda, pusaka keluarga, nggak apa-apa kalau Anda mau menggantinya, tidak masalah. Karena itu adalah memang seharusnya itu adalah menjadi sebuah tanggung jawab kita yang diamanai oleh keluarga untuk menjaga, merawat dan juga melestarikan. Ini adalah sebagai bentuk perawatan dan juga sebagai bentuk melestarikan dari pusaka-pusaka keluarga. Niatnya seperti itu saja. Jadi tidak apa-apa dan juga tidak ada masalah. Mungkin untuk di video ini cukup sekian, sobat. Apabila Anda ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama, nanti akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya. Nanti biar kita sama-sama belajar, kita sharing bersama-sama dalam dunia Tosan Aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingin berpesan bahwasanya janganlah kita takut dengan pusaka atau dengan budaya kita, yaitu Tosan Aji, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.